9 cara decluttering tanpa bikin pusing, hidup minimalis rapi ala rumah minimalis Jepang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Melihat tumpukan barang di rumah yang sudah mirip instalasi seni abstrak tapi bikin pusing, itu rasanya seperti sedang menghadapi ujian hidup paling berat ya. Bu, bayangkan saja, kita berniat ambil satu kunci motor, tapi yang ikut keluar malah koleksi kabel rusak, mainan plastik, sampai struk belanja tahun lalu yang sudah pudar tintanya. Fenomena rumah yang penuh sesak ini memang lagi relate sekali, karena sekarang kita gampang tergoda belanja online hanya dengan sekali klik sambil rebahan. Padahal, menurut artikel tentang gaya hidup esensial, kunci kebahagiaan di rumah itu bukan tentang menambah barang baru, melainkan tentang seberapa berani kita melepaskan hal-hal yang sudah tidak punya fungsi. 9 cara decluttering tanpa bikin pusing dengan prinsip minimalis Jepang ini akan membantu ibu menyulap rumah menjadi surga kecil yang tenang, rapi, dan tentunya sangat manusiawi untuk ditinggali. Prinsip pertama yang harus ibu pegang adalah memahami konsep danshari atau seni membuang, memisahkan, dan melepaskan diri dari kemelekatan barang yang tidak perlu. Kita sering menimbun wadah plastik bekas makanan hanya karena berpikir siapa tahu nanti butuh buat kirim berkat ke tetangga, padahal ujung-ujungnya cuma jadi sarang kecoa di pojok dapur. Cobalah untuk mulai memilah barang bukan berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan kategori agar ibu tahu berapa banyak sebenarnya koleksi daster yang ibu punya. Mulailah dari pakaian, lalu buku, dokumen, barang harian, hingga terakhir barang kenangan yang biasanya paling berat untuk dilepaskan. Kalau ibu beberes peruangan, biasanya energi kita sudah habis duluan di ruang tamu. Dan akhirnya kamar tidur tetap jadi gudang abadi yang tidak tersentuh sama sekali. Langkah kedua adalah menggunakan prinsip Tokimeku atau hanya menyimpan barang yang benar-benar memercikan kegembiraan di hati ibu saat menyentuhnya. Kalau ada baju yang sudah tidak muat tapi ibu simpan terus karena berharap ajaibnya besok pagi, badan mendadak langsing. Lebih baik lepaskan saja baju itu sekarang juga. Berikan barang tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan supaya manfaatnya terus mengalir daripada hanya berakhir jadi santapan ngengat di dalam lemari yang pengap. Ingat ya Bu, rumah kita itu tempat untuk orang yang masih hidup dan bernapas, bukan museum untuk menyimpan kenangan atau penyesalan masa lalu yang sudah berdebu. Barang yang tidak bikin senang hanya akan menambah beban mental setiap kali ibu tidak sengaja melihatnya saat sedang menyapu lantai. Setelah berhasil memilah, langkah ketiga adalah memberikan tempat tinggal tetap untuk setiap satu barang yang tersisa di dalam rumah. Ibu, orang Jepang sangat teliti soal ini, jadi jangan biarkan gunting atau pemotong kuku berpindah-pindah tempat seperti sedang melakukan petualangan keliling rumah. Kalau setiap benda punya alamat, tetap ibu tidak perlu lagi teriak menanyakan keberadaan kunci rumah kepada anak atau suami yang biasanya juga tidak tahu apa-apa. Cara keempat adalah menyimpan barang secara vertikal atau berdiri, bukan ditumpuk secara horizontal seperti susunan kue lapis yang bikin barang di bawahnya terlupakan. Dengan posisi berdiri, ibu bisa melihat semua isi laci dalam sekali pandang tanpa harus mengacak-acak isinya seperti sedang mencari harta karun terpendam. Prinsip kelima yang sangat penting adalah jangan pernah membeli kotak penyimpanan atau organizer tambahan sebelum proses decluttering benar-benar selesai dilakukan. Seringkali kita merasa rumah berantakan karena kurang kotak, padahal sebenarnya barangnya saja yang terlalu banyak dan perlu dikurangi secara drastis. Kalau ibu beli kotak duluan, yang ada malah ibu hanya sedang merapikan sampah ke dalam wadah yang lebih cantik saja, bukan benar-benar membersihkan rumah. Keenam, manfaatkan prinsip keindahan dalam kekosongan atau di mana ibu menyisakan ruang bernapas di atas meja atau lemari pajangan. Meja yang bersih
dari segala perintilan itu bukan berarti kosong melompong menyedihkan, tapi memberikan kesan mewah dan ketenangan jiwa bagi siapapun yang memandangnya. Cara ketujuh adalah melakukan ritual syukur dengan mengucapkan terima kasih kepada barang-barang yang akan ibu buang atau donasikan. Kedengarannya memang agak aneh, seperti sedang bicara dengan benda mati, tapi ini membantu ibu secara emosional untuk mengikhlaskan barang tersebut pergi tanpa rasa bersalah. Dan yang nomor 8 adalah batasi jumlah barang yang masuk ke rumah dengan prinsip satu masuk satu keluar, supaya volume barang di rumah tetap terjaga dan tidak membludak lagi. Kalau ibu beli satu tas baru, maka harus ada satu tas lama yang rela dilepaskan untuk diberikan kepada saudara atau dijual di pasar barang bekas. Terakhir yang ke-9 adalah melakukan pemeliharaan rutin setiap hari selama 5 menit saja agar tumpukan barang tidak kembali menjadi gunung yang menyeramkan. Kesimpulan dari semua perjalanan beberes ini adalah bahwa kerapian rumah merupakan cermin dari kejernihan pikiran dan kestabilan emosi sang ibu rumah tangga. Seringkali kita merasa gagal jadi ibu yang baik hanya karena rumah berantakan, padahal kita cuma butuh sistem yang lebih sederhana untuk mengelolanya. Memang berat rasanya membuang barang yang dibeli pakai uang hasil keringat sendiri, tapi mengorbankan ketenangan demi barang rusak itu jauh lebih merugikan. Jadikan proses minimalis ala Jepang ini sebagai ajang untuk lebih mengenal diri sendiri dan apa yang sebenarnya penting dalam hidup ibu. Optimislah bahwa rumah yang rapi akan membawa energi positif dan kebahagiaan baru bagi seluruh anggota keluarga yang ibu sayangi setiap harinya. Kita mungkin sering merasa kalah telak kalau melihat video rumah estetik yang isinya serba putih dan bersih tanpa ada satupun noda sedikit pun. Padahal rumah yang asli itu ya, yang ada jejak kehidupannya, ada bekas tumpahan susu atau mainan yang tercecer sekali dua kali itu sangat wajar sekali. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau proses decluttering ini tidak selesai dalam satu malam, karena kita ini manusia bukan robot pembersih otomatis. Semangat terus ya Bu untuk menciptakan istana yang nyaman meskipun tanpa bantuan asisten rumah tangga atau modal jutaan rupiah untuk dekorasi. Setiap barang yang ibu singkirkan adalah satu langkah menuju hidup yang lebih ringan, lebih lega, dan tentunya jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Selamat mencoba dan semoga rumah minimalis impian ibu segera terwujud dengan penuh sukacita dan kedamaian hati. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.